Jika rakyat Indonesia ikut turut bergabung dalam peperangan itu, rasanya hal itu tidaklah tepat. Karena ini adalah urusan intern dua negara. Jadi kita negara lain kok kita ikut campur urusan keluarga mereka, dan otomatis akan menjadi masalah bagi mereka. Sekarang lagi ramai pemberitaan tentang perang antara Palestina dan Israel. Dan kalau kita lihat kejadian itu, ya memang banyak ya korban yang berjatuhan. Dan kita tentunya sangat prihatin tentang yang terjadi di negara Palestina tersebut. Namun terlepas dari apapun itu, sebagaimana kita lihat dalam sejarah, bahwa ternyata perang antara Palestina dan Israel itu bukanlah perang antar agama. Karena faktanya, di Israel maupun di Palestina, itu agama mereka itu tidak murni. Artinya, yang di Palestina tidak semuanya itu beragama Muslim. Sementara di Israel sendiri, agamanya itu juga tidak semuanya itu Yahudi. Jadi tidak tepat jika perang antara Palestina dan Israel itu dianggap sebagai perang agama, yakni perang antara Yahudi dan Islam. Itu tidak tepat. Namun di sini ada seorang Habib yang masih bersemangat sekali ingin melakukan jihad ke Palestina. Kita simak videonya ya. Kalau Amerika berani terang-terangan, saudara, bantu Israel. Amerika berani terang-terangan. Jadi dia bilang kalau Amerika itu berani terang-terangan bantu Israel. Jadi mungkin dia tahu kalau Amerika itu memang membantu Israel ketika menyerang Palestina. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Senjata, Amerika berani terang-terangan kirim kapal Indo. Jadi dia bilang Amerika berani terang-terangan kirim senjata, kirim kapal Indo. Inggris berani terang-terangan kirim kapal Indo. Kenapa? Inggris berani terang-terangan kirim kapal induk. Jadi di sini dimaksudkan membantu Israel gitu ya. Negara-negara Islam masih takut untuk terang-terangan bantu Palestina, saudara. Terus dia mempertanyakan kenapa negara-negara Islam masih takut untuk membantu Palestina. Seperti itu. Betul atau tidak? Ya betul. Jadi sekali lagi perang antara Palestina dan Israel itu adalah bukan perang agama, tapi itu adalah perang politik. Karena faktanya seperti yang saya ungkap tadi, bahwa ternyata orang Israel itu tidak semua beragama Yahudi, tapi ada juga yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Islam. Sementara di pihak Palestina pun tidak semuanya beragama Islam. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Yahudi. Jadi kalau perang antara Palestina dan Israel itu kok dianggap perang agama, yaitu tentu saja tidak tepat. Kemudian kalau kita lihat kondisi di negara kita sekarang, saat ini kan lagi rame juga pembahasan tentang makam palsu, tentang pengkaburan sejarah leluhur Nusantara yang diklaim menjadi habaib. Ada yang bin Yahya, ada yang Asegaf, dan beberapa marga lainnya. Dan itu sebenarnya malah PR yang sangat penting sekali bagi negara kita. Jadi daripada kita itu pusing membahas perang antara Israel dan Palestina, yang notabene perang itu adalah perang politik, maka mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita itu fokus membahas tentang nasab atau membahas tentang makam palsu yang lagi marak menjadi perbincangan di media sosial di Indonesia saat ini. Jadi ada makam KRT Sumodiningrat yang diklaim menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian ada juga makam Ki Dipo Wongso. Kemudian ada juga makam Ki Suro Jenggolo. Jadi semua itu diklaim menjadi Ba'alawi. Dan di situ jelas sekali terlihat kalau klan Ba'alawi itu memang ingin mengklaim sejarah leluhur di Nusantara ini. Dan ini juga pernah terjadi sebelum terjadinya perang antara Israel dan Palestina. Jadi kala itu sebelum terjadi perang, Israel itu juga melakukan hal serupa seperti yang ada di Indonesia ini. Jadi orang Israel itu membuat makam palsu, membuat situs palsu, membuat sejarah palsu yang seolah-olah bahwa orang Israel itu memiliki tanah Palestina. Kemudian ada juga istilah tanah yang dijanjikan. Itu kan salah satu bentuk pengklaiman tersebut. Sehingga hingga sekarang rakyat Palestina tidak mau menyerahkan tanahnya kepada Israel, dan Israel pun berkeyakinan bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk rakyat Israel.
sehingga perang pun terus berkecamuk hingga kapan kita juga tidak tahu. Dan kita kembali ke soal perang Israel dan Palestina, itu mungkin sebaiknya saat ini kita itu fokus membahas itu tadi, makam palsu, kemudian nasab palsu, itu karena sangat bermanfaat sekali, dan itu tentu saja mudorotnya itu besar sekali kalau tidak ditertibkan, kalau tidak dibahas. Karena ini kan menyangkut Kanjeng Nabi, menyangkut sejarah leluhur Nusantara, dan banyak sekali yang berkaitan dengan polemik ini. Jadi sekali lagi Pak Habib tadi yang mengajak untuk perang ke Israel atau ke Palestina, ya mungkin kalau memang berani ya mending berangkat sendiri saja, tidak usah mengajak negara atau tidak usah mengajak pemerintah Indonesia. Kalau soal apa ya, rasa kemanusiaan atau kasihan, tentu kita itu juga kasihan ya melihat korban yang berjatuhan. Tapi kan kalau serta-merta orang Indonesia kok kemudian ikut bergabung ke Palestina, itu kan ya apa, malah tidak menjadi beban bagi mereka. Dan itu juga kan perang antar negara, bukan antar agama, kan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Habib tadi yang mengajak perang ke Palestina, ya mending berangkat sendirian saja kalau mau ke sana. Kemudian kalau misalkan tidak ada bekal, ya mungkin apalah, jual tanah atau jual apalah buat bekal di Palestina sana. Jadi sekali lagi bukan kita itu apa ya, setuju atau sepakat dengan adanya perang, itu tidak ya. Tentu rasa kemanusiaan kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, itu tersentuh juga melihat kondisi yang terjadi di Palestina. Namun sekali lagi, jika rakyat Indonesia ikut turut bergabung dalam peperangan itu, rasanya hal itu tidaklah tepat. Karena ini adalah urusan intern dua negara. Jadi kita negara lain kok kita ikut campur urusan keluarga mereka, dan otomatis akan menjadi masalah bagi mereka.